Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Dan selepas ini, Indonesia akan menjadi perhatian dunia, di mana ini merupakan panggung yang tepat untuk menunjukkan kebudayaan dan juga keanekaragaman negara Indonesia. Karena apa? Yang saya tahu, setiap stasiunnya ini, dia menerapkan motif dan bentuk khas ya, ciri-ciri Indonesia. Dan melalui pencarian saya di Google ya, perjalanan dari Jakarta ke Bandung ini ya, menuju ke Bandung, dia mengambil masa 2 hingga 3 jam guys. Jauh itu dan juga ini masa yang sangat lama. Tapi dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, daripada 3 jam itu, dia hanya mengambil masa sekitar 40 menit saja. Jadi laju memang laju. Jadi selepas ini, senanglah ya kalau mau berlibur ke Bandung ya. Boleh menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi kita reaksi dulu video ini berkaitan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mana ini telah diuji coba ya dengan kecepatan 350 per jam. Jadi itu memang satu kelajuan yang sangat laju lah. Nah, bayangkan daripada 2 hingga 3 jam ya, dia mengambil masa sekitar 40 menit saja boleh sampai dari Jakarta ke Bandung. So, seperti apakah kereta cepat Jakarta-Bandung ini dan juga bagaimana dia punya keselamatan serta kelajuannya? Kita sama-sama saksikan di video ini. Jom! Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. KCJB melakukan uji coba dengan kecepatan maksimal operasional yakni 350 km per jam. Bagaimana jalannya uji coba dan fasilitas yang ada di kereta cepat Jakarta-Bandung? Berikut laporan reporter TV One Syahda Yustisa dan juru kamera Stenida Aditya. Oh, ini stasiunnya ya. Kereta cepat masih lagi bersih, Bandung, belum ada ramai orang. Melakukan uji coba dengan kecepatan maksimal operasional 350 km per jam. Oh, itu maksimalnya ya. Dengan kecepatan tinggi ini, perjalanan Jakarta-Bandung dan cantiknya dalamnya yang nih. semula dicapai 3 hingga 4 jam dapat dipangkas macam kantor saya tengok. Hingga 40 menit saja. Salah satu hal yang paling ikonik dari kereta cepat ini adalah kestabilan dan minimnya getaran dibandingkan dengan kereta yang lain. Dia punya getaran guys, tidak berapa terasa ya. Tengok ini air tidak gentar, tidak goyang ya. Adalah goyang tapi tengok nih. Ya pemirsa, Anda bisa lihat sedikit saja. Tepat di depan stabil. saya ada botol air dan juga koin yang memang sengaja nih saya bawa. Waduh, ingat kan tadi botol air saja, tengok ada koin ya. Dia tidak bergerak ya. Bermakna di sini dari segi dia punya kestabilan itu tidak goyang lah begitu, tidak ada yang iyalah kalau kita naik kereta dia kan ada goyang-goyang begitu, tapi ini rata smooth dia punya perjalanan. Bayangkan koin guys tidak bergerak, tengok nih. Untuk naik kereta api cepat Jakarta-Bandung, di mana ini juga salah satu momentum yang viral. Anda bisa lihat sendiri di belakang Anda itu ada kecepatan kereta api ini sudah mencapai 329 km. Oh, dia pamerkan di sini kecepatan tuh ya, boleh nampak dari dalam. Per jam. Dan saat ini Anda bisa lihat sendiri bahwa getaran air dan juga koin tidak jatuh sama sekali pemirsa. Koinnya nih Betul lah guys. Kalian tengok nih guys, ini kalau tidak dicoba rugi guys. Rugi ya, sebab ini kereta yang pertama di Asia Tenggara ya. Lihat saja dia punya kedudukan koin dengan air mineral itu, getaran itu tidak getar. Jadi ini satu keadaan keselesaan kepada pengguna-pengguna yang menggunakan kereta cepat ini guys. Dan masa tuh pantas saja ya, boleh daripada 3 jam kepada 40 menit begitu boleh sampai dari Jakarta ke Bandung. Jadi, tengok macam mana dia punya persekitaran, kita tengok dulu. Kereta. Kemudian getaran airnya juga terlihat stabil nih, dan ini merupakan salah satu kebaruan dan inovasi terbaru yang memang ditawarkan saat Anda naik kereta api cepat Jakarta-Bandung, yakni minimnya getaran yang ada pada saat naik kereta ini. Ini kena naik juga nih guys. Ini yang menonton ini
mana-mana yang ada rezeki lebih ya, boleh datang ke Indonesia, try ini dulu. Kita kena cari juga kan, merasa suasana di tempat lain. Lepas tu tengok, ini kereta akan dirasmikan pada Ogos kalau tidak silap ya. Ini sekarang ni telah diuji coba dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Jadi satu kelajuan yang memang boleh tahan lah ya. Tidaklah seperti kapal terbang ataupun pesawat ya. Tetapi dengan kelajuan macam ini boleh menjimatkan masa dari Jakarta ke Bandung itu. Sebelum ini kan kalau naik kereta begitu dengan dia punya jam begitu. Jadi amat lama sampai. Tapi ini guys, kalian nampak sendiri macam mana dia punya kelajuan dan juga keselesaan di dalam kereta cepat ini. Tidak kalah menarik, salah satu fasilitas yang ada di dalam kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah adanya layar informasi mengenai suhu hingga kecepatan kereta api. Ya pemirsa, saat ini uji coba kereta api cepat Jakarta mencapai kecepatan standar operasionalnya yakni 355 itu kecepatannya km per jam. Dan saat ini pemirsa, Anda bisa lihat sendiri penampakan di luar jendela, di mana memang terasa sekali ya kecepatannya pemirsa. Tapi tidak hanya itu, kita juga di sini bisa melihat pemandangan yang menarik dari arah Bandung menuju Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju Bandung. Nampak ya kawasan. Nantinya ada 4 pemberhentian sepanjang lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar. Itu stasiun-stasiunnya. Tadi perjalanan saya dengan kereta api cepat Jakarta dan juga Bandung, dan kurang lebih hanya memakan waktu sekitar 40 menit sepanjang perjalanan. Dan memang infrastruktur ini merupakan proyek strategis nasional bentuk melalui kerjasama Indonesia dan juga Cina. Dari Jakarta, Syahda Yostiza, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Memang nampak dari segi dia punya ruang dalam, keselesaan, keselamatan, dan juga dia punya tahap maintain itu ya, sehingga akan air mineral dengan koinnya dia tidak bergerak walaupun dengan kecepatan 350 km per jam. Jadi yang saya tengok di sini, beruntunglah siapa yang dapat naik kereta cepat ini, karena dia dapat juga ya momen untuk melihat suasana dari Jakarta itu ke Bandung. Kalau naik mobil pastinya mengambil masa sehingga 3 jam, tapi dengan kereta cepat seumpama ini dia akan singkatkan masa dan keselesaan itu untuk melalui perjalanan itu memang singkat, dan ini akan lebih menjadikan ramai orang memilih untuk menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan menariknya juga ya, di setiap stesen ini dikatakan mereka akan memamerkan kebudayaan ya, ciri-ciri khas Indonesia itu. Jadi Indonesia kan dia sebuah negara yang begitu ramai pelancong-pelancong datang untuk melihat keindahan alam dan juga keanekaragaman di Indonesia itu. Jadi apabila mereka menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan menambahkan lagi pendapatan ya untuk negara dan juga untuk pasaran pelancongan. Orang akan tertarik datang ke Indonesia. Ini satu modal yang besar ya, ataupun satu kekuatan Indonesia, karena apabila ada infrastruktur seumpama ini, orang akan mencari yang lebih mudah, lebih selamat, dan juga lebih cepat. Jadi Indonesia telah memiliki kereta cepat seperti ini pasti akan menjadikan Indonesia ini menjadi tumpuan dunia ya. Sekarang ini sudah pun terkenal, tetapi dengan ada infrastruktur seumpama ini lagi menjadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong yang akan berkunjung ke Indonesia. Dan bukan sejak digunakan oleh pelancong, tetapi masyarakat Indonesia juga boleh menggunakan ini kan. Dan dari segi urusan contohnya perdagangan ataupun migrasi antara satu tempat ke tempat yang lain seperti dari Jakarta ke Bandung, itu tidak lagi memerlukan masa yang lama. Dia ambil masa yang singkat. Dalam satu hari itu boleh ulang alik ya.
dalam masa yang sangat singkat. Jadi inilah kerjasama yang saya tahu, ini kerjasama antara Indonesia dengan China ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dari segi kepemilikan transportasi negara Indonesia selangkah lagi menuju ke hadapan ya. Dan ini merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara guys. Jadi rugi kalau tidak coba ya. Jadi apapun info ini amat menarik ya. Dan saya suatu masa nanti akan mencoba juga ini kereta cepat ini. Karena mau merasai suasana perjalanan dari Jakarta itu ke Bandung itu untuk melihat suasana di Indonesia itu bagaimana. So, itu sajalah untuk kali ini. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.